Saya ingat setahun yang lalu Glenn Fredly mengajak saya untuk turut memprakarsai kelahiran Hari Musik Nasional melalui konferensi musik Indonesia yang pertama di Ambon. Waktu itu terus terang saya bilang sama Glenn, sungguh penantian yang lama buat saya ya, 42 tahun saya menunggu ya. Dan buat saya sebetulnya harapan saya adalah Hari Musik Nasional ini sebetulnya adalah sebagai satu pengakuan bahwa negeri ini juga maju karena seniman musik gitu. Kita ingat lagu-lagu perjuangan Ismail Marzuki dulu misalnya ya, yang berisi banyak pesan-pesan. Dan terus terang kayak tadi penampilan 7 bintang, di situ kita menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan ras, sosial, suku, agama, apapun gitu. Kami bersatu. Nah, kami orang Indonesia dan kami pemusik Indonesia. Jadi harapan saya sebetulnya adalah selain Hari Musik Nasional ini bisa menjadi momentum yang baik bagi pengakuan pemerintah, pengakuan negara dan bangsa terhadap karya-karya musik nasional, juga Federasi Artis Musik Indonesia yang baru didirikan ini semoga bisa membawa membawa perbaikan nasib di para pemusik nasional gitu, sehingga para pemusik nasional itu bisa lebih diakui, bisa lebih mendapatkan hak dan apa yang menjadi hak mereka lah gitu selama ini. Ya, saya cuma berharap ini bisa jadi momentum yang baik dan bisa menjadi momentum pemersatu bangsa yang saya yakin kuat. Ya, harapan saya itu Federasi Serikat Musik Indonesia ini bisa menjadi jalan keluar untuk perbaikan nasib dan juga memperjuangkan hak para pemusik sebagaimana mestinya. Artinya bukan hanya pencipta dan penyanyi saja, tapi juga para pemusik pendukung di setiap album rekaman misalnya, di setiap penampilan performa misalnya, pemusik-pemusik di kafe-kafe, seperti pemusik-pemusik tunanetra yang baru saja menampilkan lagu saya, agar mereka juga terperhatikan gitu. Saya berharap federasi ini akan bekerja lebih baik dan saya pasti mendukung. Yang utama adalah perbaikan di hak untuk mendapatkan hak yang semestinya lah bagi para pemusik nasional. Itu yang paling penting. Karena terus terang kita banyak tahu gitu bahwa banyak pemusik-pemusik yang sulit di masa akhir hidupnya gitu atau di masa tuanya gitu setelah mereka tidak aktif. Itu seharusnya tidak terjadi jika misalnya perjuangan royalti misalnya dan hak-hak mereka diperjuangkan. Jadi saya berharap Chandra Darusman dan teman-teman semua dan saya sendiri berada di belakangnya, saya akan mendukung. Ini kumpul-kumpul memperingati Hari Musik Nasional 2020 di mana Chandra Darusman banyak menjelaskan mengenai FESMI ini, di mana diharapkan nantinya ada satu organisasi yang menaungi kepentingan musisi Indonesia berbagai genre. Mudah-mudahan musisi tidak hanya berkarya di masa muda, nantinya akan lebih jelas lagi bagaimana pengelolaan hak ekonomi dia dan sebagainya ke depan, masa tuanya lebih jelas. Ya, memang harus diakui bahwa kita musisi Indonesia itu bukan hanya yang hidup di dunia industri hiburan ya, tapi juga di musik tradisi di daerah, musisi jalanan gitu ya. Itu memang kendalanya seringkali begitu ketemu masalah khususnya legal gitu ya, mengenai hak-hak mereka tidak tahu bagaimana seharusnya, kemana mengadu dan sebagainya gitu ya. Kita tahu sebelum musisi itu dikenal dengan karyanya itu mereka bisa begadang berhari-hari, kemudian keluar modal yang begitu banyak, keringat di studio berbulan-bulan rekaman. Begitu selesai ya seringkali karyanya dipakai sembarangan oleh orang dan sebagainya sedemikian rupa sehingga mereka tidak merasakan gitu ya. Sekarang apalagi banyak karya-karya musisi yang bagus-bagus di cover oleh musisi lain, seringkali covernya itu bisa mendatangkan keuntungan ekonomi yang lebih banyak daripada si penciptanya. Dan sebenarnya itu juga syah aja karena ada aturannya, tinggal minta izin, minta lisensi gitu. Dan juga di YouTube kan sekarang juga ada sistem yang baik ya, ada konten ID di mana begitu dia cover nantinya akan diatur bagaimana pembagiannya. Tapi itu semua kan perlu regulasi yang jelas.
Kemudian juga ada law enforcement-nya yang harus lebih jelas lagi. Setiap hak tuh, hak cipta kan ada hak ekonomi, ada hak moral. Hak ekonomi bagaimana yang pencipta, kreatornya mendapat keuntungan selayaknya, sesuai dengan kerjaan. Kemudian hak moral, seringkali orang membawakan cover nggak mencantumkan siapa penciptanya, itu hak moral si pencipta itu harus dicantumkan namanya. Banyak sekali. Ya intinya di hari musik ini semoga harapan saya aja ya. Harapan saya semoga di depannya tentunya di era yang sedang krisis ini pun semua dapat dilalui dengan baik oleh para musisi, penyanyi, dan pelaku industri di musik baik independent label maupun yang major label, semuanya berkarya terus, jadi jangan sampai putus asa, dan tentunya musik Indonesia harus terus berjaya dan dinikmati oleh kita musik Indonesia utuhnya.